Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Venerable Professor Dr. Imam Taufik, Magister of Religion, and unforgettable my beloved friends. First of all, let's thanks unto our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessing. Secondly, by salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness, namely Islamic religion. My name is Arisa Salawati. Here, I would like to deliver my presentation about a review of journal from Muhammad Hasan from UIN Sunan Kalijaga yang bertema Resepsi Al-Quran sebagai medium penyembuhan dalam tradisi Bejambi yang berada di masyarakat Lombok. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi kita tentang review jurnal resepsi Al-Quran sebagai medium penyembuhan dalam tradisi Bejambi di Lombok. Ini merupakan karya dari jurnalnya Muhammad Zainul Hasan yang berasal dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, kita akan memulai pembicaraan kita mengenai background-nya terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, dari latar belakangnya adalah sikap penerimaan masyarakat atas Al-Quran dalam bentuk yang beragam. Sebagaimana kita tahu bahwa resepsi masyarakat terhadap Al-Quran itu sangat beragam, yang berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Ada masyarakat yang menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai medium penyembuhan, bahwa Al-Quran itu mempunyai kekuatan yang luar biasa yang bisa menyembuhkan, sehingga maka masyarakat menghasilkan resepsi fungsional gitu kalau berdasarkan kajian livingnya. Ada juga masyarakat yang menganggap bahwa Al-Quran itu merupakan hal yang sakral, hal yang sangat sakral gitu, maka sehingga menghasilkan resepsi mereka bahwa Al-Quran itu diterima sebagai resepsi eksegesis gitu. Dan juga ada yang masyarakat menganggap bahwa Al-Quran itu merupakan suatu mempunyai nilai keindahan, sehingga Al-Quran biasa dipajang oleh masyarakat dalam bentuk kaligrafi. Nah, ini merupakan resepsi masyarakat dalam bentuk estetik gitu. Nah, di sini yang masyarakat Lombok, mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah obat. Al-Quran adalah obat dari segala macam penyakit, karena salah satu fungsi diturunkan Al-Quran adalah asyifa. Sehingga dari asyifa tersebut, pasti Al-Quran bisa menjadi medium untuk melakukan penyembuhan gitu, melalui ayat-ayatnya maupun surah-surahnya gitu. Nah, di sini yang menjadi sesuatu yang unik dan berbeda dari yang lain adalah penerimaan terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh masyarakat di Lombok terwujud dalam tradisi Bejambi, di mana tradisi Bejambi ini sangat berbeda dengan tradisi lainnya, dan tentunya berbeda dengan yang ada di daerah lain gitu. Tradisi Bejambi itu merupakan kayak sebuah pengobatan tradisional, dan dalam pengobatan tersebut yang digunakan mediumnya adalah melalui ayat-ayat Al-Quran gitu. Untuk seperti apa dan lebih lanjutnya kita akan bahas di selanjutnya. Oke, next. Tentang analisis problemnya berdasarkan hasil data dari review jurnal yang telah saya review, saya menemukan dua analisis problemnya. Yang pertama adalah bagaimana proses internalisasi masyarakat Lombok terhadap teks-teks keagamaan, dan yang kedua bagaimana perubahan pemahaman keagamaan yang bersifat eksegesis menjadi tindakan yang berdimensi performatif gitu. Dan selanjutnya mengenai perbedaan jurnal ini dengan jurnal-jurnal sebelumnya yang sebagai acuan dalam jurnal ini gitu. Apakah sebelumnya belum ada jurnal yang membahas tentang seperti ini? Sebenarnya ada, tetapi tentu memiliki perbedaan gitu. Yang pertama adalah dari jurnalnya Umar Latif yang berjudul Al-Quran sebagai sumber rahmat dan obat penawar atau asyifa bagi manusia. Nah, penelitian ini hanya membahas mengenai kandungan makna Al-Quran tanpa menyinggung praktik yang dilakukan masyarakat yang menjadikan Al-Quran sebagai obat dalam wilayah praksisnya. Nah, tentu berbeda dengan tradisi Bejambi. Kemudian yang kedua yaitu dari skripsinya tentang praktek pengobatan alternatif bengkel menungso di Kelurahan Bedurungan gitu. Di sini penelitian ini berbeda dan
tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan ditinjau dari aktivitas realnya gitu. Terus yang juga dari skripsi The Living Al-Quran, studi kasus tradisi semaan Al-Quran Sabtu Legi di masyarakat Ponorogo. Penelitian ini hanya mengindikasikan ada fenomena perubahan dari hanya sekedar pemahaman biasa menjadi pemahaman yang lebih mendalam terhadap Al-Quran. Tentu ini beda sekali ya, belum dijelaskan bagaimana Al-Quran itu berfungsi sebagai pengobatan dan lain-lainnya. Makanya ini jurnal ini tidak memiliki kesamaan yang benar-benar sama dengan jurnal yang lain gitu. Untuk selanjutnya mengenai metodologinya ini langkah-langkah pendekatannya ada dua. Yang pertama dengan pendekatan fenomenologis. Seperti apa pendekatan fenomenologis? Pendekatan fenomenologis ini merupakan seperti meneliti berasal dari fenomena yang ada gitu, dari kejadian yang ada, dari fakta-fakta sosial dan fenomena gitu. Yang kedua analisis interpretatif eksploratif, yaitu peneliti juga melakukan analisisnya dengan cara menginterpretasikan dari fenomena yang ada gitu. Jadi melakukan eksplorasi, eksperimen, penelitian ke lapangan. Habis itu peneliti juga ikut mencampuri interpretatifnya, tapi tidak menyimpang jauh dari kenyataan gitu. Emang misalkan kenyataannya seperti itu ya, dituliskan seperti itu, tapi juga membutuhkan analisis interpretatif gitu. Nah, untuk yang selanjutnya tentang internalisasi masyarakat Lombok terhadap teks-teks keagamaan. Bagaimana sih internalisasi masyarakat Lombok itu? Kenapa masyarakat di sana bisa melakukan tradisi bejambi? Apakah masyarakat sana itu tidak memiliki akidah yang kuat sehingga kok mereka kayak masih melakukan perdukunan gitu sih? Bukan, kenyataannya bukan. Di sana tradisi bejambi itu bukan seperti tradisi perdukunan, tidak. Ya memang mereka tidak ke dokter, tetapi tradisinya itu mereka pakai medium penyembuhan Al-Quran gitu. Nah, landasan normatif ini paling tidak memberikan argumentasi penggugat bahwa penerimaan masyarakat terhadap pemusat lain dari ayat Al-Quran ini memiliki dasar yang sangat kuat. Hal ini bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan karena pengobatan yang dilakukan seakan-akan bertentangan dengan ilmu kedokteran. Tidak, kita tidak perlu ragu masalah itu gitu. Jadi kesimpulannya dari tradisi bejambi di Lombok ini memperlihatkan penerimaan masyarakat terhadap Al-Quran dalam wilayah praksisnya gitu. Al-Quran ditempatkan sebagai harapan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh masyarakat. Penerimaan atas pengobatan melalui media Al-Quran sebagai bagian dari ketaatan dan keyakinan masyarakat Lombok terhadap Al-Quran. Karena sebagaimana kita tahu masyarakat sana juga kebanyakan berasal dari pesantren gitu, dan tradisi bejambi ini bukan hanya tradisi pengobatan tradisional, tidak, tetapi mereka mencampurkan antara pengobatan tradisional dengan Al-Quran. Nah, bagaimana bentuk resepsinya? Bentuk resepsinya yaitu mereka menambahkan ayat-ayat Al-Quran dalam medium pengobatannya gitu. Terus bagaimana pengobatan bejambi itu? Bejambi adalah pengobatan dengan sarana Al-Quran. Seperti apa? Misalnya gini, bejambi dalam masyarakat Lombok itu sebenarnya memiliki dua makna. Yang pertama, upaya penyembuhan penyakit melalui roh mistis. Kedua, upaya penyembuhan penyakit melalui ayat Al-Quran sebagai medium penyembuhan. Nah, di sini yang menjadi objek penelitian dari peneliti adalah yang kedua, bahwa tradisi bejambi itu yang diteliti adalah yang memakai Al-Quran sebagai media penyembuhannya gitu. Nah, seperti apa contohnya? Misalkan, di sini ternyata dalam kerangka resepsi Al-Quran terdapat 3 cara dalam mempraktikkan pengobatan menggunakan ayat Al-Quran. Pertama, bejambi aik, yaitu digunakan untuk meminta ketenangan dan kebaikan hidup. Yang bejambi menggunakan Al-Quran surah Al-Fatihah dan An-Nas. Pembuka dan menutup surah Al-Quran ini dipahami sebagai sebuah ungkapan rasa syukur dan mohon perlindungan. Kedua, penyakit non-medis semisal sihir, maka ayat yang digunakan adalah pertengahan Al-Quran surat Al-Kahfi dan Al-Ikhlas. Yang ketiga, penyakit medis diantaranya sakit kepala, panas, gigi, rematik, dan lainnya. Dalam penyakit seperti ini, maka menggunakan medium surahnya yaitu surat Al-Baqarah, Al-Fatih, Al-Insyirah dengan menyertakan media pengobatan tradisionalnya, misalkan tembakau hitam, kulit kelapa, daun ubi, dan lain sebagainya. Jadi jelas di sini bahwa tradisi bejambi merupakan penggabungan antara pengobatan tradisional dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran gitu.
Nah, untuk sebagai ini lebih jelasnya, tradisi Jambi merupakan bentuk tradisi yang dihasilkan dari resepsi masyarakat terhadap Al-Quran. Resepsi kultural melalui keyakinan masyarakat atas pengobatan melalui ayat-ayat Al-Quran. Jadi di sini terdapat dua resepsi ya dalam penelitian ini. Ada resepsi kultural dan resepsi hermeneutis. Resepsi kultural itu karena masyarakat itu punya keyakinan bahwa pengobatan dengan ayat Al-Quran gitu. Kalau resepsi hermeneutisnya terwujud melalui reinterpretasi gitu. Nah, seperti apa konklusinya? Konklusinya yang pertama, tradisi Bejambi lahir dari pemahaman masyarakat atas interpretasi ayat yang mereka dapatkan saat mengikuti ngaji Tauloka gitu. Jadi ini kayak seperti ngaji di pesantren gitu. Yang kedua, tradisi Bejambi di Lombok memperlihatkan penerimaan masyarakat terhadap Al-Quran dalam wilayah praksisnya. Yang ketiga, Bejambi dalam masyarakat Lombok memiliki dua makna. Pertama, bermakna upaya penyembuhan penyakit melalui roh mistis. Kedua, upaya penyembuhan penyakit melalui Al-Quran sebagai medium penyembuhan. Nah, di sini sebagai objek penelitiannya adalah yang golongan kedua gitu. Jadi penyembuhannya pakai ayat Al-Quran. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.